Jadi ketika kita melakukan trading, ketika kita sedang melakukan perdagangan atau bertrading ya, kapan sih waktu yang tepat, waktu yang pas, momen yang mantep banget untuk kita melakukan entry? Entah itu open posisi sell, open posisi buy, entry atas, entry bawah ya. Di market yang seperti apa, di momen yang seperti apa. Di sini gue mau sedikit sharing tentang ini pengalaman gue sendiri ketika gue trading seperti apa ya. Kapan gitu loh, kenapa kok gue bisa menentukan ini bisa naik nih, ini bisa turun nih ya. Nanti gue bakal jelasin sesederhana mungkin biar kalian mudah untuk dipahami buat kalian semuanya. Jadi pertama kalian harus paham dulu yang namanya tren itu basic banget lah, harusnya udah pada tahu, udah pada ngerti ya. Ada 3 tren atas, tren naik ya, atau tren bawah, tren turun, atau standar flat, sideways, konsolidasi, atau nggak naik nggak turun gitu loh ya, dia flat gitu, datar. Nah, yang seperti apa untuk tren naik? Ini bisa dibilang tren naik. Oke, di sini ke sini naik. Terus tren turun, ini juga bisa dibilang tren turun nih. Dari titik ini di sini dan dia ujungnya di sini, berarti dia lagi tren turun. Oke, nah di mana kita bisa menentukan untuk kita entry-nya, open posisinya. Oke, dan di sini mungkin lebih spesifik ke scalping ya, atau mungkin bisa di intraday, swing trading juga gua nggak tahu. Ini yang gua lakukan ketika scalping pakai metode atau cara seperti ini. Di sini kita coba bentar ya. Sini aja nih. Oke, sini aja ya. Jadi kita coba simulasikan, ini jelas nggak nih kalian? Oke, kita coba simulasikan. Gue coba simulasikan untuk kenapa gue bisa menentukan ini naik, ini turun, ini sell, ini buy gitu loh ya. Kita udah tahu lah ya yang namanya tren. Berarti kita coba dulu. Oke, pertama tren naik. Tren naik apakah ketika tren itu naik dia seperti ini ya, atau ketika dia tren turun dia seperti ini, atau ketika dia konsolidasi atau sideways dia seperti ini, jadi datar gitu set. Nah, enggak dong ya. Jadi ketika tren itu naik, kita coba hijau ya, ketika tren itu naik, si market itu naik, dia kan akan zigzag gini kan, set 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 set. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi enggak kayak gini gitu loh ya, pasti ada naik turun, namanya koreksi ya. Terus untuk tren turun juga sebaliknya dong. Jadi dia gini, ketika dia turun set, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, gitu ya. Nah, gimana kita posisi atau entry yang tepat ketika kita mau melakukan entry atau open posisi? Kita harus pahami dulu ketika kita buka market, ini tren lagi apa nih, misalkan lagi naik. Biasanya gue nggak begitu menyarankan atau nggak begitu sering untuk melakukan open posisi itu berlawanan dengan tren. Misalkan dia lagi tren naik, gue entry atau open posisi bawah. Gue nggak jarang banget seperti itu, tapi ada kalanya di waktu dimana ketika tren itu naik dan gue bisa open posisi sell, ada seperti itu. Cuman kebanyakan ketika tren itu naik ya gue bakalan entry posisi atau open posisi ya ngikuti tren naik. Dimana kita untuk menentukan open posisinya, jadi ketika tren itu naik kayak gini kan ya, naik gini nih. Oke, kita harus paham titik-titiknya. Jadi ini bisa higher high, higher low, higher high, higher low. Kita gini aja nih, ini high, ini low, ini H, ini low, ini H. Waduh, ini H, ini low. Oke. Nah, ketika si market itu sedang naik, berarti di mana titik kita melakukan entry atau open posisi? Berarti di sini dong. Bener nggak? Di low, di low, di low. Nyari titik ininya. Oke. Dan sebaliknya ketika dia tren turun, berarti kita entry-nya atau open posisinya turun. Berarti ini low, ini high, ini low, high. Jadi ketika turun berarti kita
entry atau open posisinya sell di sini, sell di sini, sell di sini. Nah, terus gimana Bang bisa menentukan titik ininya? Karena kan kita nggak tahu nih, misalkan ya, bentar bro, oke, misalkan dia tren lagi naik, set. Nah di sini kan kita bisa pakai trend line ya, di sini di high-nya disambung atau low-nya disambung. Ketika dia market seperti ini, nah dia low high low, berarti di sini kita bisa menentukan untuk naik atau entry buy. Nah, bisa menentukan untuk buy-nya di mana, Bang? Kalau misalkan dia ketika kita di sini entry buy, ternyata marketnya nyungsep. Oh, gimana dong? Nah, jadi ada banyak cara, ada banyak hal, ada banyak faktor yang mempengaruhi kita bisa menentukan di sini untuk naik ya, Bro ya. Bisa dari tadi yang namanya trend line. Biasanya yang gue lakukan, sebenarnya banyak banget metode kalau misalkan tentang teori seperti ini ya, banyak cara-caranya, teknik-tekniknya yang gue lakukan. Gue lihat history market sebelumnya dari support resisten SNR-nya, area SNR enggak nih ya di area ini tuh. Terus di pola candlestick-nya seperti apa, itu ada juga tekniknya, caranya membaca candlestick seperti apa, tinggal kalian kemauan kalian untuk menghafalnya seperti apa. Bisa dari pola candlestick, dari trend line, dari history market sebelumnya, apakah di area ini ada support resisten atau yang lain sebagainya. Ini banyak banget macamnya. Di sini baru kita bisa menentukan di sini untuk open posisi atau enggak. Takutnya kan ketika dia turun, misalkan misalkan di titik ini, di titik ini udah sesuai kriteria yang kita tahu lah ya, teori-teori tentang teknik trading. Di sini bukan area SNR, untuk bola candlestick udah mantep lah, bener lah di sini bakalan naik. Dan ternyata si market ini turun karena nggak ada yang 100%, walaupun udah terkonfirmasi dengan pola candlestick, history market sebelumnya atau indikator-indikator yang lainnya sudah terkonfirmasi nih, ini bakalan naik kalau sesuai dengan teori ya, dengan materi yang kita pelajari. Tapi ternyata si market ini sekali lagi nggak ada yang 100%, ternyata market ini turun. Ya apa yang harus kita lakukan? Ya udah cut loss, berarti ini emang lagi nggak jalan gitu bro ya, karena nggak ada yang 100% sekali lagi. Cuman ini bisa menjadi presentasi ketika kita unsur tersebut memenuhi kita ketika mau open posisi, entah itu dari pola candlestick atau yang lain sebagainya. Ini bisa jadi presentasi untuk ini bisa profit nih, misalkan 70%-nya lah ya, daripada kita menebak-nebak ini bakalan naik. Itu kan jadi 50-50, 50-50. Jadi ya kalau misalkan dia turun, ya udah berarti emang lagi tidak tepat aja gitu loh ya. Tinggal di kita cut loss, ketika dia nembus ini kita cut loss. Cuman ya kebanyakan dari sekian market yang sudah gua lakukan seperti itu ya kebanyakan naik gitu loh ya. Cuman ya 70-30 tadi, yang 70 bisa naik, yang 30 ya itu berarti ketika kita apes aja loss gitu loh. Cuman ya tetap tidak bisa untuk instan dipelajari atau tahu di mana titik-titiknya. Itu harus kita lakukan terus menerus, sekali lagi ya. Jadi backtest terus lama-lama juga di luar kepala gitu ketika si market seperti ini. Biasanya gini, gua kemarin gini, udah lah ya naik. Tapi tetap harus ada alasannya kenapa lu open posisi, kenapa kalian open posisi naik atau turun. Jadi harus ada basicnya, harus ada backgroundnya gitu loh ya di belakang kalian. Kok lu bisa menentukan ini naik ini? Ya karena gini. Kok lu bisa open sell sih di sini? Karena gini gitu loh ya. Walaupun dia tidak sesuai yang kita harapkan, seenggaknya kita udah mencoba. Dan ketika percobaan yang kedua berhasil, ya berarti itu bisa. Percobaan yang ketiga lagi, percobaan yang keempat, gitu terus menerus secara rutin, disiplin, nanti bakal ketemu lah ya. Intinya gitu. Jadi ketika tren naik ya,
gue bakal entry di sini untuk scalping ya. Untuk mungkin swing trading atau intraday juga bisa di sini, ketika tren turun. Oh kok gitu sih bro, gimana sih kalau turun gini ya, set naik, set naik, set naik, set. Nah gue bakal entry sell di sini, di sini, di sini, di sini. Take profit ya di sini. Ya kalau secara teori atau materi yang mungkin banyak banget di YouTube sana yang menjelaskan tentang teori trading, teknik-teknik trading ya, istilah-istilah trading itu mungkin simpel ya, tapi kan ketika di lapangan kita nggak tahu nih. Ketika kita ke trading sendiri itu karena berbagai macam market yang tersedia itu tidak mudah ya, tidak mudah untuk ditaklukkan gitu bro. Ya itu tadi, karena harusnya kebiasaan kita terus menerus dan disiplin rutin melakukan trading, nanti ketemu sendirilah ya. Karena gue juga nggak langsung, ini juga gue masih belajar demi apapun juga gue masih terus-terusan ya. Karena nggak ada yang nggak jangan puas lah ya dengan apa yang kita bisa gitu. Gue terus belajar, masih banyak loss, masih ya ada profit ada loss ya, terus-terusan. Nanti juga mungkin kalian juga yang mungkin sekarang lah masih loss ya bisa lah ya, seenggaknya nggak untung terus tapi profitnya lebih banyak daripada ruginya, daripada lossnya, dengan terus-menerus belajar gitu ya, backtest, ada akun demo atau apapun. Nah kurang lebihnya seperti itu ketika gue melakukan trading scalping di titik mana ya. Gue bisa menentukan dari history market, dari trend line, juga dari indikator yang gue share ya. Kalian bisa cek aja di video gue ketika trading, nggak dengan teori seperti ini, gue langsung praktek ya. Ketika di YouTube ya gue langsung praktek gitu gimana caranya, bukan dengan teori-teori yang semacam seperti ini. Ini juga harus dipelajari, harus tahu basic-basicnya gitu bro ya. Nanti gue bakal lebih sharing tentang hal-hal yang mengenai basic juga ya. Intinya ya di sini gue hanya berbagi aja lah ya, yang gue tahu mungkin ini bisa bermanfaat buat kalian ya gue bagikan ke kalian gitu bro ya. Nanti next gue bakal bahas apa lagi, atau nanti trading mulai Senin lagi ya. Untuk trading nanti gue bakal bikin dari saldo agak naik ya, kemarin 3 juta kita 5 juta, targetnya berapa, tiap hari gue bakalan update gue trading, upload gue trading, ditunggu aja. Thank you untuk kali ini gitu aja ya. Jadi trading nanti aja, nanti hari Senin gue bakalan bikin konten gue trading. Untuk sekarang ya untuk sesi santai lah ya, nggak terlalu barbar gitu bro. Thank you bro ya buat kalian semuanya.